Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas proposal dari Wanda Cake. Oke, proposal kewirausahaan ini saya revisi, jadi silakan kalian merevisi sesuai dengan direvisi lagi dari kesalahan-kesalahan yang sudah kalian buat. Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwasanya untuk bagian ini template. Nah, jadi ini yang namanya template tidak akan mungkin kamu kumpulkan kembali. Jadi next time kalau misalnya kalian ada tugas, jika ada template-nya seperti ini, silakan template-nya dihapus, tapi kalian membuat proposal sesuai dengan proposal usaha kalian. Jadi memang proposal usaha itu ada template-nya, tapi template itu tidak bentukan wajib. Jadi ini hanya sekedar contoh template tersederhana. Oke, kita mulai. Proposal kewirausahaan dari Wanda Cake, di mana untuk nama NPM itu sudah saya blur. Oke, untuk tampilan depan itu nggak ada masalah, nak, selagi itu selagi sesuai ya, maksudnya itu sekreativitasnya kalian, kemudian seinovasinya kalian, nggak masalah untuk template depan, karena beda orang akan beda selera. Kemudian kata pengantar nih ya, ini benar nih, udah sesuai dengan sesuai dengan tanggal yang pada saat kalian buat. Untuk penyusun nih, nak, penyusun di sini, nak, posisinya ya, karena kalau kalian lihat, kalian buka buku pun tidak pernah ada tulisan penulis di bawah sekali, karena kalian tidak ada penandatanganan di sini. Kalau memang ada tanda tangan silakan ditulis, tapi kalau nggak ada tanda tangan jangan kejauhan. Kemudian terima kasihlah kepada orang-orang yang sudah memberikan kalian inspirasi atas ide yang akan kalian eksekusi nanti. Kemudian berterima kasihlah kepada orang-orang yang akan bekerja sama dengan kalian, contohnya. Jadi bukan hanya ucapan terima kasih kepada dosennya ya, karena kalau kalian ngomong kepada dosennya gimana ya rasanya tuh, saya tuh cuma nganterin kalian karena saya ini ngajar ini loh, gitu loh. Tapi saya tidak membimbing kalian untuk sampai kalian menemu ide itu kan berdasarkan skillnya kalian sendiri. Jadi bukan berarti kalian nggak boleh terima kasih ke saya, boleh, tapi utamakanlah kalian ke diri kalian dulu sendiri. Siapa sih yang bisa membuat kalian tuh sampai jadi hari ini, gitu loh maksud saya. Oke, kemudian ini nggak apa-apa, ini nggak masalah. Ini kalau bisa sih, nak, dalam isi proposal bisnis kalian ini, kata pengantarnya, ikutilah stylenya kalian. Oke, kemudian kita turun dulu daftar isi. Nih saya udah kasih beda ya. Saya udah kasih referensi. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai Word, kalian mau pakai metode siapa, nggak masalah. Daftar isi mungkin kalian nggak revisi karena kalian ini halamannya ada 10 nih. Kesimpulan dan kata penutup itu di halaman 10, nak, kalau kalian lihat di page-nya kalian. Jadi tolong, nak, ini untuk daftar isi tolong direvisi, diupdate. Tentunya kalian belajar itu di pelajaran lain ya kan, atau ini sudah dipelajari waktu SMA untuk nyusun daftar isi. Sorry ya agak belibet. Terus kita turun. Oke, bab 1. Nah, bab 1 ini latar belakangnya itu, ini kan cuman sekedar narasi. Nah, jangan ngikut-ngikutin saya juga. Jadi ini nih maksudnya, kenapa kalian ngambil ide ini? Kenapa orang butuh dengan produk kalian? Alasan orang-orang akan melirik produk kalian itu apa? Gini, misalnya
untuk saat ini oke lah, kewirausahaan kamu jelasin dulu latar belakangnya. Kue Palembang itu apa sih? Misalnya kue Palembang adalah kue yang biasanya ada pada saat hari raya, di mana hari raya itu biasanya ada angka maksuba 8 jam, kue lapis, ya sebut-sebutin lah, itu semuanya kue manis dan berbentuk kue basah, di mana di sini nggak ada kue, nggak lebaran, misal oke. Itu latar belakangnya. Nah, dari latar belakang itu ada peluang, di mana peluang itu ternyata peluang dan saya punya skill. Nah, skill saya adalah saya mampu untuk melakukan pemasaran untuk melancarkan atau mengembangkan bisnis atau usaha orang tua saya. Orang tua saya saat ini menjual kue basah. Dari latar belakang itu yang mendasari saya untuk menjadi tangan kedua sebagai melebarkan sayap usaha orang tua saya. Jadi saya di sini menggunakan usaha orang tua saya dan akan mengembangkannya menjadi lebih baik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan konsumen yang lebih banyak, gitu. Terus permasalahannya saat ini adalah orang tua saya pada saat berjual atau memperkenalkan atau menjual produk kue ini hanya berdasarkan langganan, jadi mulut ke mulut, sehingga yang datang itu adalah orang-orang yang sudah memang langganan atau pelanggan baru yang datang berdasarkan dengan rekomendasi orang lain yang sudah menjadi pelanggan tetap. Nah, dalam pelajaran ini saya ingin mencoba untuk meluaskan pasaran, marketnya agar lebih luas, sehingga orang yang tidak tahu sama sekali dapat tertarik dengan produk kue yang kami jual gitu. Nah, itu latar belakang. Nah, kemudian visi misinya ya jelas. Visi misinya itu adalah memperkenalkan produkmu. Misinya itu mendapatkan pelanggan lebih banyak, kemudian bersaing secara harga, kualitas dan lain sebagainya. Itu adalah visi misinya kalian, itu boleh. Oke. Saya tidak menyalahkan proposal kalian, benar, cuman kan kita seiring berjalannya waktu, kita sedang belajar, ada baiknya kan menjadi lebih baik, benar gak sih? Yuk mari. Next, tujuan dan maksud kegiatan usaha. Nah, tujuan usahamu nih mau ngapain, nak? Kalau memang tujuan usahamu itu dapat keuntungan, kamu harus tahu dulu, kamu tahu dapat keuntungan itu dari mana. Karena posisinya kan ini usaha orang tua, terus kamu juga nginvite satu temenmu, ya kan? Nah, jadi tujuan usaha ini ngapain? Misalnya tujuannya itu pertama untuk untuk sebagai tugas kewirausahaan. Terus tujuan yang kedua untuk melebarkan promosi usaha orang tua misalnya. Kemudian tujuannya itu membuat website atau membuat media sosial khusus usaha ini misalnya. Itu coba dipikirin lagi, kira-kira tujuan kegiatan kamu nih ngapain gitu loh. Usaha yang kamu lakukan dalam memperluas informasi untuk ayo ini loh saya jual kue nih. Nah, itu gimana itu maksudnya. Kemudian maksud kegiatan usahamu ini, kamu tuh mau ngapain, nak? Kamu memperkenalkan usaha orang tuamu, kamu repackaging usaha orang tuamu, terus maksudnya ngapain gitu loh. Kan sesuai kan dengan tujuan. Jadi maksud kegiatan usahamu setidaknya sesuai dengan tujuan, agar pada saat orang baca ini proposalmu, oh ini tertata jelas nih ke depannya. Ternyata ini adalah usaha orang tua, di mana usaha orang tua ini akan diteruskan oleh anaknya, tapi dalam bentuk promosinya, dalam bentuk packagingnya gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Kemudian untuk misalnya untuk menaikkan harga, karena dengan packaging yang lebih bagus atau lebih baik, harga akan naik, oke? Tapi pelanggan akan tetap
datang lagi gitu loh. Jangan harga naik tapi orang nggak bakal repeat order. Kenapa? Mahal tuh, cuma mahal di bentukan kotaknya doang misalnya kan. Nah itu jangan. Jadi sesuaiin visi, misi, tujuan, maksud kegiatan usaha itu harus disesuaikan. Jadi tidak jomplang kayak gini kan, jomplang nih. Nih, membuat produk mengalahkan produk lain. Usaha kami menjadi lebih besar seiring berjalannya waktu. Gimana mau besar kalau kamu nggak promosi? Di sini nggak ada kamu tulis promosi, nak. Ya kan? Suatu usaha yang bagus itu akan bagus jika promosinya kita to be continue gitu loh. Jadi tidak hanya mentok di ada order buat, nggak ada order nggak buat gitu, jangan. Jadi kalau misalnya awalnya kita ada hanya menerima apa bahasanya sekarang open PO, kalau kita hanya open PO ya kapan majunya gitu loh. Jadi, konsumen kita nggak bakal naik-naik gitu. Jadi kalau berarti omsetmu itu cuma ada di hari raya, ya kan? Hari-hari raya besar, hari-hari besar, ya kan? Atau ada event-event tertentu, cuma di situ. Nah, terus inovasinya apa? Ya kan? Oke, tolong itu dipikirin, nak. Karena ini adalah usahamu. Jadi bagusnya sih kalau antara visi, misi, tujuan dengan maksud usaha itu selaras. Kayak tadi, visinya itu mendapatkan keuntungan, misinya itu melakukan promosi, melakukan repackaging misalnya. Kalau misalnya menciptakan rasa yang berbeda, Mak Jo itu sudah ada, nak. Oke, Mak Jo itu sudah ada. Misalnya kamu menciptakan sesuatu yang beda, misalnya usahanya kuenya kamu itu yang punya ciri khas, misalnya nih, misal nastar dalamnya green tea misalnya. Kan biasanya kan kalau nastar itu kan cuman sekedar nanas di dalamnya kan. Nah, kamu bisa bikin nastar tapi banyak rasa. Oke, jadi di dalam nastar itu ada green tea, ada strawberry, ada nanas, ada sikaya. Itu boleh dicoba. Jadi kalau kamu ngomong menciptakan rasa yang berbeda, itu salah satu contohnya. Oke, jadi jangan sembarangan nulis. Pada saat kamu nulis, kamu harus pikirin. Karena proposal ini akan berpengaruh di implementasi usaha kalian pada saat pelaporan di pertemuan 13-14. Nah, jadi apa yang kamu tulis di sini harus terwujud di pertemuan 13-14. Itu. Jadi agak hati-hati pada saat kamu nulis, oke? Oh, saya mana nih? Ke bawah. Nggak apa-apa, nak. Kita di sini belajar, oke? Jadi nggak masalah. Terus kita lihat lagi. Oke, bab. Nah, ini nak bagusnya kalau pakai tabel. Jadi dia rapi. Tabelnya di sini, atau kamu kan belajar PPN nih, tulisannya di sini. Jangan di bawah. Ini kurang rapi. Kalau misalnya kamu tulisnya begini, sorry, saya ubahnya di sini nih. Tuh, kan dianya jadi rapi, nak. Tuh, ya kan? Jadi nggak ada pemborosan tempat kalau misalnya nggak mau pakai tabel. Tapi ada bagusnya kalau misalnya ada media sosialnya. Karena kamu kan anak SI, masa nggak bisa sih bikin media sosial? Misalnya khusus IG-nya atau webnya. Oke lah, web tuh ketinggian, setidaknya IG, Instagram, selain mungkin Facebooknya, agar pada saat orang searching di Google itu keluar kayak misalnya saya mempromosikan punya saya nih sekalian, kayak punya saya. Pada saat orang ngetik Shiroshin, secara otomatis itu akan keluar. Jadi orang akan tahu, oh ini benar adanya gitu loh. Jadi orang akan percaya bahwasannya memang benar kamu ini nggak tipu-tipu. Oke. Jadi ini
profilnya dijelasin nak, bahwasannya tuh siapa yang bikin, kemudian kamu kasih tahu bahwasannya ini adalah usaha kue. Saya kan nggak tahu nih nak, ini usaha apa, tahu sih lambang kue, cuma kan saya nggak tahu jatuhnya tuh ini usaha dalam bentuk apa, bentuk PT kah, bentuk perseorangan kah. Jadi di profil ini dijelasin lagi nak, kira-kira kamu itu siapa gitu loh. Jadi kamu harus menjelaskan, saya ini adalah ownernya ownernya Wanda Cake, di mana Wanda Cake ini menjual kue basah, kue nastar, bla bla bla. Inovasi yang kami lakukan adalah ini promosi yang kami lakukan seperti ini misalnya. Jadi itu adalah profil usahamu. Misalnya boleh juga sih, kamu kan sudah lama nih, orang tuamu udah lama nih bergelut. Jadi kamu boleh kasih tahu di sini, usaha kue kami dimulai dari tahun 1980 misalnya. Ya kan, berarti orang lama nih, berarti kuenya ini adalah resep lama. Pada saat orang tahu resep ini lama, orang-orang yang yang mencari, memang kan kalau sekarang kan kue itu kan banyak model nak, banyak resep-resep baru, tapi ada lidah orang itu yang kuenya zaman bingen. Nah, pada saat dia zaman bingen atau zaman yang dahulu kala dia mencari rasa itu, pas tahu, oh kamu itu dimulai dari tahun 1980, oke berarti ini pakai resep lama nih, bukan resep baru misalnya gitu. Kurang lebih untuk profil yang seperti itu ya. Jadi lebih bagus kalau lebih dilengkapin, jadi tidak cuma begitu nak. Nih, strategi pasar itu kan ada 3 nih. Kalau segmen, kalian jelasin penjualan secara online maupun offline dengan tujuan produk kami dikenal lebih luas. Produk yang kami jual dapat dinikmati dari semua kalangan. Enggak nak, jadi kalau memang kamu bilang kamu melakukan penjualan secara online dengan offline, mana online yang mana, offline itu yang seperti apa. Bukan produk kalian itu digemari sama orang banyak, bukan. Jadi kamu itu kira-kira ngambil areanya tuh yang mana nih, segmentasinya itu segmentingnya itu yang mana. Jadi coba lagi dibaca lagi pengertiannya itu seperti apa, biar kamu pada saat menjelasinya nggak seperti ini. Apalagi kalau misalnya yang suka ngemil saat ada waktu senggang ataupun pada saat bermain game. Mohon maaf nih nak, orang main game kadang-kadang nggak makan nak, ya kan? Coba deh kalau kamu lagi main game, apalagi gamenya itu analog. Kalau kita makan HP nak, bisa licin nak, ya kan? Karena minyak, apalagi dia makan kue basah, saya rasa nggak mungkin. Tapi nggak tahu kalau dia pakai garpu ya. Tapi rasanya susah kalau kita lagi main game, kita harus makan, otomatis makannya makan, main gamenya main game. Itu kalau misalnya udah konsentrasi itu bisa pecah nak pada saat kita main game sambil makan. Itu kalau saya ya, nggak tahu kalau yang lain. Jadi narasimu ini tolonglah dibagusin lagi. Jadi sebelum isi, baca dulu pengertiannya, segmenting itu yang seperti apa. Benar, kalau kamu melakukan penjualan secara online dengan offline, online-nya di mana, offline-nya di mana, gitu. Oke? Targeting. Nah, targetingnya ini, target pasarmu ini siapa? Misalnya Nina, bukan orang-orang yang menyukai manis. Kamu tahu dari mana orang itu suka manis? Kamu tahu dari mana orang itu nggak suka manis? Misalnya gulanya setengah aja, karena kan kue basah itu kan identik dengan manis, ya kan? Bener kan? Ada orang yang nggak suka kue basah karena dia terlalu manis loh. Nah, bukan. Jadi bukan gini jawabnya. Jadi yang namanya target pasar itu adalah orang-orang yang kamu tuju atau area yang menjadikan marketplace-mu. Jadi kalau misalnya kamu bilang target pasar, misalnya Nina, target pasarmu itu adalah ibu-ibu komplek.
ya kan? Nah, kalau ibu-ibu komplek jelas, nah dia pasti cari kue. Apalagi kalau kamu pakai acara arisan, misalnya nih arisan dari bulan Januari dibayar pada saat Lebaran. Jadi kamu akan memastikan waktu Lebaran orang akan dapat kue. Tapi uang kue itu tidak dibayar cash, tapi berdasarkan arisan. Jadi kamu setiap bulan nagih. Nah, itu adalah usaha yang untuk saat ini sih masih bisa lah diakui, karena itu orang kan taunya kue basah kan mahal nih nak, 300 200 ya kan, mahal. Nah, pada saat orang mahal ya itu kan satu loyang, sedangkan kue kita kan aja berloyang-loyang kan, banyak bentuk kan. Nah, pada saat mau bayar itu misalnya mau ngambil 2 loyang 400.000, kadang-kadang kan orang berat, makanya ada yang namanya arisan kue. Nah, targeting pasarnya kalian tuh misalnya ibu-ibu komplek. Jadi setiap tanggal berapa nagih di komplek. Ibu-ibu komplek itu nanti pada saat sudah waktunya lebaran ataupun waktunya kue itu diperlukan, siap, ready, tidak usah bayar lagi. Itu loh. Jadi maksudnya itu targetnya itu adalah siapa orangnya dan di mana gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu bilang orang-orang yang menyukai manis, dari mana kamu bisa bilang itu manis? Orang-orang itu suka manis? Tidak, nak. Jadi carilah area-areanya. Misalnya nih, area rumahmu di mana? Misalnya daerah Skip misal. Berarti target pasarmu seputaran Skip. Karena kalau kamu jual itu di Mata Merah, pertama kejauhan, yang kedua kamu punya nggak kolega di sini di Mata Merah misalnya. Kalau nggak punya, gimana Mata Merah mau jadi target pasarmu gitu. Oke, itu jadi targetingnya. Jadi tolong dipikirkan targetingnya tuh siapa, bukan orang yang menyukai manis. Kalau menyukai manis itu kamu harus survei lagi, nak. Itu memakan waktu pada saat kamu survei. Belum tentu juga orang itu suka kue basah, bener kan? Positioning itu adalah dengan produk berkualitas bersih dan proses produksi yang baik dengan bahan kualitas. Bukan, nak. Coba baca lagi deh, nak. Pengertian positioning itu yang seperti apa. Jadi kamu nggak salah ngisi. Oke? Silakan baca dulu atau dengerin di video sebelumnya. Oke, saya next ya. Nah, ini. Jadi sebelum usaha, saya kan ada bilang nih ke kalian kemarin bahwasanya kita itu pada saat sebelum mengeluarkan ide, kita harus tahu dulu nih harga pasar saat ini gimana, kemudian packaging orang sekarang gimana keadaan orang-orang yang sebelum kita, kesalahan orang-orang sebelum kita tuh kenapa, kok orang bisa bangkrut, kok orang bisa maju, ya kan, kita belajar itu kan. Nah, di SWOT itu dijelasin dari hasil analisis yang kamu lakukan kemarin. Jadi, nih, SWOT itu yang pertama kan kekuatan. Kekuatan itu bukan seperti ini, walaupun usaha kecil tetapi prosesnya berjalan dan mendapatkan hasil yang cukup banyak. Bukan, kekuatan kuemu itu bagaimana untuk bersaing di dunia usaha saat ini. Misalnya, kue saya ini tahan 2 minggu tanpa bahan pengawet misalnya. Kemudian kue saya mempunyai BPOM, sertifikat halal. Nah, itu kekuatan, nak. Kalau misalnya kan ada nih orang-orang yang mencari kue yang ada logo halalnya. Nah, kamu punya nggak? Itu adalah salah satu nilai jual, nak. Jadi tanpa dengan adanya logo halal, dengan ada pengakuan dari BPOM, otomatis, nak, orang-orang akan mencari usahamu. Oke. Kemudian kelemahannya ini terdapat pada ketelitian yang dibutuhkan pada saat magang. Oke, nggak apa-apa kelemahannya itu. Jadi kelemahan kamu itu adalah pada saat magang mungkin waktunya tidak sesuai atau tempatnya yang miring-miring misalnya menyebabkan kuenya pada saat dilapis tidak
lurus misalnya. Itu adalah salah satu kelemahannya kamu. Mungkin secara produk itu bisa dikatakan minus, benar, nggak apa-apa. Kemudian peluang usaha ini memiliki produk yang berbeda. Ya bedanya di mana, Nak? Kamu kasih produknya itu yang bedanya di mana? Kasih tahu saya atau kasih penjelasan di dalam proposalmu ini. Peluang itu adalah seperti ini, Nak. Usahanya kamu ini untuk di daerah rumahmu hanya kamu yang jualan ini. Tuh. Atau usahamu ini memiliki memiliki harga jual yang murah dibandingkan dengan pasaran, sehingga produkmu ini dapat diterima dimanapun, grup manapun yang memang mencari produk sejenis kue basah atau kue nastar. Nah itu peluang, Nak. Bukan berbeda dari yang lain, dapat menarik perhatian konsumen yang datang. Sedangkan dari atas proposalmu ini kamu nggak jelasin tokomu ini alamatnya di mana. Kamu cuma jelasin di situ ada nomor WA, ya kan? Kalau nggak salah lihat sih nggak ada alamatnya. Tapi kamu di sini bilang menarik perhatian konsumen, sedangkan dalam proposalmu ini kamu menjelaskan usahamu ini adalah open order. Ada orderan baru buat, ya kan? Tapi kalau kamu ngomong menarik perhatian konsumen, berarti konsumen itu sudah akan bisa lihat kue itu terjual. Berarti secara imajinasi saya, usahamu ini berarti ada etalasenya, ya kan? Berarti pada saat saya mau kue itu kapanpun nggak harus lebaran ready dong. Nah itu. Jadi peluangnya itu berarti bukan di situ, Nak. Peluangmu itu adalah area rumahmu itu adalah peluang. Kamu adalah satu-satunya yang jualan kue daerah situ. Kemudian kuemu ini harganya lebih murah dibandingkan harga pasaran, sehingga dapat bersaing. Kemudian dengan melakukan promosi yang saat ini kamu gencarkan, mendapatkan orderan, sehingga ada feedback pada saat saya melakukan promosi. Itu peluangmu, Nak. Kemudian ancaman pesaing yang telah memiliki usaha maju. Oh tidak, Nak. Pesaing yang memiliki usaha yang maju itu belum tentu menjadi ancamanmu, karena yang namanya kue itu saat ini tergantung dari selera konsumen, benar kan? Kalau misalnya orangnya suka kue tradisional, usaha yang sudah maju, yang punya toko saat ini nggak ada masalah. Karena apa? Karena di toko itu ya mungkin kebanyakan sih, kalau kamu melakukan survei, orang kan jualan kue itu kebanyakan yang dikonsumsi untuk hari ini, 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan, benar kan? Atau kue ulang tahun. Jarang ada kue yang ready untuk kue tradisional, benar? Makanya jadi ya, kamu melakukan observasi dulu untuk menyatakan berarti usaha maju tuh ancaman buat saya. Bukan. Jadi ancamanmu itu adalah orang-orang yang menjadi penjual dadakan. Misalnya gini, Nak. Ini kan bentar lagi lebaran nih. Nah, kamu kan jual kue. Terus hargamu misalnya 150.000 nih satu loyang yang kecil. Terus saya mau ikutan jual. Nah, ini saya adalah ancaman. Kenapa saya dikatakan ancaman? Secara dari sisi simbiosis mutualisme mungkin saya menguntungkan, tapi saya mungkin juga akan memberikan kerugian. Karena seperti ini. Pada saat kue yang kamu kasih ke saya, benar? Pada saat kue yang kamu kasih ke saya akan oper dan jual itu lebih mahal daripada harga kamu, karena saya akan ngambil untung juga.
Benar kan? Jadi misalnya harga dari kamu itu 150, saya jual 200.000, misal. Oke. Seluruh name tag-nya kamu saya buang. Saya nggak pakai name tag kamu. Saya pakai name tag-nya saya sendiri. Oke. Saya pakai label saya sendiri. Saya nggak pakai label kamu. Saya jual rasa sama, benar? Rasa sama, ukuran sama, harga beda. Tapi saya lebih untung untuk diri saya sendiri. Untuk kamu memang kamu tidak kamu tidak mengalami kerugian karena produk itu sudah keluar dan itu memang benar harga kamu. Tapi itu menjadi ancaman untuk kamu. Kenapa? Karena produk yang kamu buat atau kue yang kamu jual itu kan secara tidak langsung ada label kamu kan. Nah, itu label yang saya buang, label kamu yang saya buang akan merugikan kamu karena kamu nggak bisa promosi di kue itu karena di kue itu ada logo saya. Itu salah satu ancaman yang kadang-kadang simbiosis mutualisme kalau dilihat dari sisi positifnya bagus, tapi ternyata ada sisi negatifnya. Kemudian ancamanmu itu nak, misalnya ada konsumen yang tidak ada lagi timbal balik ke kalian. Misalnya gini, saya ada order ke kalian, tapi ternyata saya kecewa dengan kuenya kalian. Terus saya posting di media sosial. Nah, di media sosial itu nak ada positif negatifnya. Pada saat kamu bagus, kuenya enak, diposting itu akan menjadi rekomendasi untuk orang banyak. Tapi pada saat jelek kemudian di-share, nah itu akan merugikan kalian. Nah, pada saat kalian rugi itu akan menjadikan berarti kalau beli di toko ini jelek nih, udah mahal, gak enak lagi misalnya. Itu salah satu ancaman. Jadi pikirkan ancaman-ancaman yang kecil dulu nak, jangan langsung ancaman yang langsung besar. Jadi kamu memikirkan apa yang akan mengancam usaha saya dari dalam dulu, oke? Baru dari luar. Jadi salah satunya lagi nih ancaman nih, kalau misalnya kalau misalnya ada tren baru, oke? Ada tren baru. Nih ada kue nih ada yang bersarang-sarang, misalnya ada yang berkotak-kotak atau bermodel-model seperti ini. Bisa nggak sih kalau engkaknya dimodelin kayak gini? Itu ancaman atau peluang jatuhnya? Ancamannya adalah pada saat kita tidak bisa mengikuti mode atau tidak mengikuti tren, otomatis orang akan kabur. Itu ancaman. Tapi kalau kita bisa mengikuti tren, itu adalah peluang. Oke? Itu adalah analisis SWOT untuk kelayakan usahanya kalian. Oke? Silakan dipikirkan lagi, inovasikan lagi kira-kira apa sih. Kalau saran saya kurang lebih seperti itu, tapi tolong dikembangkan lagi nak. Jangan langsung mentok kamu mikirkan, ini kata Bu Ibu begini Bu, ini Bu ada buktinya Bu di YouTube Bu, bla 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 bla. Enggak nak, enggak. Silakan dikembangkan lagi. Jadi jangan langsung mentok didengerin. Jadi kamu nggak ada ide, nggak ada pendapatmu sendiri. Jangan nak. Silakan kalian gimana ya bahasanya? Silakan kalian berimajinasi, silakan kalian mulai idenya kalian, silakan kalian berinovasi dengan usahanya kalian. Jadi jangan mentok langsung, ini salah, harus ngikutin, ini nggak benar. Ini ada yang benar, ada yang kurang. Oke. Lanjut, inovasi teknologi. Nah. Nih ya, kamu usaha offline. Kenapa ada outlet? Ayo, kenapa ada outlet? Karena ini nanti berhubungan di pertemuan 13-14. Saya minta foto beneran outletnya. Jadi bener-bener ada, bener-bener nak. Jangan sampai kamu nulis ada logo. Ini yang saya bilang, hati-hati pada saat kalian implementasi ide, jangan sampai membuat nilai kalian minus. Oke. Inovasi teknologi yang saya minta itu adalah berbeda. Kenapa kalian berbeda dengan orang lain? Jangan pernah meniru jejak orang lain.
Karena yang namanya usaha, kita boleh meniru jejak orang lain, tapi kita harus menyesuaikan dengan diri kita sendiri juga. Nah, kira-kira orang itu pada saat menjalankan usahanya mungkin skillnya dan rezekinya di sana, oke? Tapi pada saat kita mau ngikutin orang itu, belum tentu skill kita tidak sama dengan orang itu, apalagi rezeki kita. Oke, kita nggak pernah tahu, dan kita nggak pernah bisa ukur rezeki kita tuh sampai di mana. Kita cuma bisa usaha. Nah, jadi inovasi teknologi yang akan kamu lakukan di sini apa? Misalnya, kamu selama ini foto kue itu B aja, nggak bikin ngiler-ngiler sama sekali. Inovasi teknologinya adalah bagaimana caranya kamu mendokumentasikan produk usahamu itu sedemikian rupa sehingga orang lihat fotonya aja udah, wah ini udah enak nih, ini kayaknya ini perlu di order ini nih. Itu pakai teknologi, cuman jangan sampai pakai kayak 360 jangan kayak orang aslinya astagfirullah, pas di aplikasi wow, jangan. Jadi nggak boleh juga sampai penipuan, nanti orang kecewa. Jangan pernah mengecewakan pelanggan, karena tujuan kita usaha adalah agar orang itu repeat order, benar kan? Jadi inovasi teknologinya itu misalnya mendokumentasikan usahanya, kuenya kamu menjadi bagus gitu loh. Terus oke, benar, inovasinya itu transaksinya itu bisa e-money misalnya, cash or cashless, bener kan? Nah, bener, cuman kalau kamu bilang monitoring bisa melalui HP, apakah kamu sudah punya aplikasi di Android sampai kamu bisa memonitoring bisnis? Kecuali kamu bilang di sini inovasinya itu adalah kamu menjadi admin media sosial untuk usahamu. Itu saya baru ngerti. Tapi kalau kamu bilang memonitoring bisnis melalui HP, laptop, komputer, itu monitoring apa kamu monitoring transaksinya? Kan gak mungkin. Monitoring bisnis yang seperti apa yang kamu monitoring? Apakah promosinya, apakah take ordernya, atau yang seperti apa? Itu tolong dijelasin juga. Jadi inovasinya itu adalah apa yang kamu buat saat ini, oke? Bentuk usaha dan kerjasama bisnis. Nah, kamu usahanya ini apa, Apakah kamu sudah bentuk PT? Apakah kamu sudah bentuk perseorangan? Apakah kamu bentuk CP? Kamu ini bentuk usahanya apa? Apakah kamu sudah punya NPWP? Ayo. Itu bentuk usaha. Nah, kerjasama bisnisnya itu nama yang saya jelasin di atas tadi, bahwasannya salah satu inovasi untuk menjual dagangan, terkhususnya kalau kue ini kan musiman, ya kan? Kalau nggak ada event, ya berarti kan hari raya, benar kan? Jadi kamu misalnya bikin kerjasama dengan orang itu sanggup nagih orang-orang, kayak bisnis kue, tapi yang amanah gitu loh. Jadi jangan sampai orang itu narikin duit orang, pas lebaran kuenya nggak ada, duitnya lenyap. Nah, itu salah satu bentuk kerjasama bisnis. Terus bisnis kue ini bisa juga kalau misalnya kamu naruh kue ini di pasar, kerjasamanya gitu. Jadi dipotong-potong jadi berapa bagian, dihitung laba ruginya, kemudian dititip ke orang pasar, modal dari kalian berapa, dari orang pasar jualnya berapa, jadi ada laba ruginya. Itu salah satu bentuk kerjasama di kue. Terus juga kalian misalnya menerima orang yang mau coba jual lagi, jadi biasanya kamu jual 150.000, pada saat saya mau bantu jual harga saya 140. Saya boleh jual tapi nggak boleh di atas harga kalian misalnya. Jadi untungnya saya cuma 10.000 untuk jual produknya kalian. Itu salah satu kerja sama bisnis. Oke, silakan diinovasikan lagi. Cari lagi kira-kira apa sih kerja sama bisnisnya untuk usaha kue ini.
Oke, kita next. Oke, bab 3. Nah, ini proses produksi. Ngapain ini? Gimana ini? Mengembangkan ide pembuatan produk, bahan baku. Gini nak, proses produksi itu adalah dari kue itu selesai atau setengah jadi atau sudah jadi sampai dia terjual, itu proses produksi. Beda. Oke. Pada saat kue ini sudah jadi, kamu packagingnya gimana? Gitu loh. Kalau misalnya kuenya sudah jadi, apakah ini pakai mika, dikasih bunga-bunga misalnya, atau pakai pakai kotak atau gimana, terus free lilin, free pisaunya, free kartu ucapan misalnya. Itu adalah proses produksimu sampai ke pelanggan. Oke, jadi misalnya menerima order kue basah 1 loyang dari si A menggunakan media sosial dan direspon menggunakan media sosial WhatsApp misalnya. Dari order tersebut terjadilah transaksi yang akhirnya terjadilah produksi kue dibuat. Setelah kue dibuat, kemudian di packaging, dari packaging gratis apa misalnya, kemudian dikirim menggunakan apa sampai ke konsumen. Nah, terus buat testimoninya misalnya konsumen repost testimoni di media sosialnya, itu proses produksi. Nah, oke, jadi dari produknya kamu tuh kok bisa sampai ke tangan konsumen, itu adalah proses produksi. Kemudian bahan bakunya. Nah, ini saya agak kurang ya, jadi silakan suka-sukanya kamu lah yang ini, karena yang namanya bahan baku itu adalah rahasia perusahaanmu. Benar. Jadi boleh yang pakai yang asli atau boleh pakai yang agak-agak gimana ya, karena ini adalah rahasia usaha. Jadi dalam proposal bisnis itu untuk bahan baku boleh tidak sampai detail, karena itu adalah rahasia perusahaan. Oke, tapi kamu jelasin bahwasannya kurang lebih dari total bahan baku totalnya nih misalnya 135.000, gimana ya, karena kan bahan baku itu akan menentukan harga jual. Nah, kalau misalnya harga bahan bakumu aja sudah 135.000, terus harga jualnya berapa dong? 300 atau 400.000, ya kan? Makanya peralatan perlengkapan, tapi ini nggak ada masalah lah kalau untuk yang bahan baku ini nggak ada masalah bentukannya. Cuman jangan langsung kayak gini juga, nah kasih tahu, nah ini bahan baku untuk apa, ini proses produksi kami yo apa kamu dibuat apa, bumbu lapis. Kalau saya sih ngerti, ini untuk bahan baku bolu lapis, ini apa, kue lapis. Kalau orang yang nggak ngerti, yang nggak pernah masak, gimana dong? Oke, peralatan. Nah, oke, perlengkapan dirapiin supaya kalau misalnya someday kamu melakukan menyebarkan suatu proposal usaha, misalnya kamu ikut lomba atau lomba-lomba sebagai UMKM atau apa, ini dirapiin biar pada saat orang bacanya, oh pinter nih anak nih, teknologinya benar-benar dipakai nih, oh berarti anak ini nggak gaptek gitu loh maksudnya. Jadi orang tuh melihat, oh ini anak ini bisa diajak kerjasama nih misalnya. Jadi ini buatlah
serapi-rapinya, sebagus-bagusnya nak. Jangan begini, memang contohnya begitu kan, tapi template nak. Template itu bisa dirubah. Kalau misalnya arahnya lebih bagus gak masalah. Ini ya, ini saya nggak lihat, cuman sejak kapan nak ini ada buka kurung. Ini kan maksudnya itu adalah daftar peralatan buat apa, makanya ada buka kurung, tutup kurung. Tulisan miring hanya untuk bahasa Inggris atau bahasa asing, jangan dimiringin semua, jadi tolong diedit. Oke, lanjut ya. Biaya lain-lain. Oke, biaya lain-lain ini maksudnya gimana nak? Kalau misalnya kamu bilang, oh gitu dulu, perlengkapan. Nah, perlengkapan itu nggak cuma mika loh nak, ya kan? Kamu nggak mungkin bikin kue tanpa oven. Oven itu masuk peralatan ya, bukan perlengkapan. Coba cek lagi nak, oven itu masuk ke peralatan atau perlengkapan? Mixer masuk perlengkapan atau peralatan? Oke, Mika ini masuk ke mana? Ke biaya lain-lain nggak? Gas masuk ke mana? Logo, yakin kamu logo satu logonya usaha oke. Gini nak, kalau kamu memang pakai Mika, gini, kalau memang kamu pakai Mika, berarti kalau imajinasi saya, kalau kamu pakai Mika, berarti untuk memperkenalkan usahamu itu kamu pakai stiker dong. Kalau misalnya pakai stiker, nggak mungkin nak harganya 10.000 nak satu stiker itu. Paling nggak satu stiker itu, kalau untuk lihat ukuran juga sih nggak bisa langsung, karena ukuran stiker itu palingan A3 kalau kecil dapatnya 49. Itu harganya cuman berapa? 10.000. Kalau 10.000 berarti dibagi 49. Jadi berapa? Nggak mungkin 10.000. Gas. Masih gas 20.000. Nanti gasnya dapat yang 22 gimana dong? Ini gas kecil nih. Oke. Mika 100 piece. Berarti kalau 100 piece berarti 100 loyang dong. Kan nggak mungkin. Anggaplah ini untuk satuan dulu nak. Jangan langsung harganya. Oke, anggaplah untuk satu loyang. Jadi kita tahu estimasi harganya itu, kan kita kan ngomongin masalah biaya nih. Ya kan? Karena kamu di sini langsung ke biaya. Jadi di bawah sini kamu akan kasih tahu. Jadi modal usaha saya itu misalnya 200.000, kemudian biaya untuk skill karena kamu yang buat, ya kan, misalnya 100.000, jadi harga jualnya misalnya modal 200, skillnya 100, berarti harga jualnya 300.000. Jadi untungnya berapa? Jangan 300 biar mudah, 400.000 misalnya. Jadi untungnya berapa? 100%, karena modal 200.000, jualnya 400.000, berarti untungnya 100% gitu loh. Jadi enak tuh ngomongnya. Jadi jangan langsung 100 piece, berarti nunggu habis dong. Oke. Cara pembuatan suka mula nak, tapi ya nak tolong ditulis nak di atas ini nak, cara buat apa nak. Oke, buatnya buat apa, nggak apa-apa, yang ini sih cuman dijelasin aja cara buat kue lapis sampai harganya 400.000 misal. Nah kan di sini kan dia kan ada dibahas kan, modal yang kami keluarkan sekali produksi dari mana 135 nak? Dari atas ini aja kamu bilang loh. Ini 135 cuman untuk bahan baku. Terus pada saat bahan baku ada packaging. Packagingnya itu pakai Mika. Mika digabung dengan logo.
Kalau dari sini 50.000 berarti 10.500. Berarti di sini 10.500 dong ditambahin. Ya kan? Dari mana bisa 135? 129 ini dari mana? Di sini berapa? Nah, di sini kamu bilang 135. Tapi kenapa di sini jadi 129, Nak? Nah, kurang lebih beginilah, Nak, cara investor itu ngelihat. Jadi, pada saat kita salah, otomatis orang nggak jadi ini invest. Nah ini ngapain ini? Jatuhnya gitu loh. Jadi ini harus sama dengan di atas biar nggak hilaf, karena ini masalahnya duit. Oke. Jadi kamu bisa tahu satu loyang itu modalnya 135. Nih, harga jual 250 seloyang. Oke, udah ditambah skill ya. Harga produksi dikurang modal, untungnya 115. Oke, 0,8%. Oke, nggak masalah. Nih, ini laba rugi, ini kan baru satu produk, bener kan? Tapi nanti ya, habis UTS ya, pada saat kita implementasi, ini akan ada tambahan lagi, Nak. Jadi, biaya laba rugi itu akan ditambahin juga dengan biaya promosi. Kamu promosinya pakai apa? Kalau memang pakai media sosial, berarti hasil produksi, oke, dikurang dengan modal yang ditambahin dengan kuota. Karena kamu pakai media sosial, bener kan? Itu. Tapi tidak seluruhnya itu kamu tambahin kuota. Jadi ini adalah hitungan per bulan. Itu untuk laporan usahamu nanti. Oke. Itu nanti, Nak, untuk UAS. Yang ini jangan. Yang ini kurang lebih begitu. Ini, Nak. Hati-hati, Nak. Memang office-nya kita beda, tapi nggak apa-apa. Nih kan? Nih. Ini halaman 10. Sedangkan yang di kamu itu halamannya 9. Oh iya bener ya. Karena yang halaman 1 itu cover. Jadi ini halaman 9 benar-benar. Nih. Ini rata kiri, rata kanan. Nah, ini harusnya begini. Nggak pernah kan ada 5.1 kesimpulan, nggak ada spasinya. Kan nggak pernah kan? Nih. Oh, sudah rata kiri, rata kanan. Ini kenapa nggak pakai numbering? Kalau memang kayak gini pakai numbering. Tapi nak bagusnya kalau misalnya mau pakai numbering, kasihlah dulu narasi di sini. Nah, kenapa kamu bisa sampai ada poin 1, 2, 3? Kasih narasinya dulu, oke? Jadi nggak langsung poin 1, 2, 3. Nah, pada saat kamu menjelaskan kesimpulan, setiap usaha diperlukan kerjasama dalam proses yang enggak, Nak. Kesimpulannya itu usahanya kamu ini, idenya dimulai dari mana, kemudian apa yang akan kamu lakukan pada saat kamu akan mengimplementasinya. Itu. Jadi, usahanya ini dari mana, idenya ya. Idenya dari mana, kemudian apa inovasi yang akan kamu buat pada saat implementasi, dan usaha ini arahnya akan kemana. Misalnya, usaha ini akan mendapatkan sertifikat halal. Uruslah kamu sertifikat halal ya. Jadi itu jadi ini loh, jadi harga jual yang bisa mahal karena ada sertifikatnya. Misalnya, sarannya kita harus berteman dengan siapa saja karena dari sanalah berhubungan. Kita jalankan usaha sesuai dengan ya enggak lah, Nak. Saran usahamu ini, Nak. Karena dari atas ini saya nggak ada lihat, saya cuma lihat logo, saya nggak lihat packaging,
saya nggak lihat bentukan tampilan produkmu itu pada saat sudah selesai. Jadi proses produksi itu adalah boleh kamu tampilkan dokumentasi produkmu di produk usaha, itu yang bagus. Jadi sarannya misalnya, tapi kalau untuk proposal kamu ini adalah sarannya misalnya melakukan promosi di media sosial menggunakan Telegram misalnya untuk mempromosikan usahamu. Ya jelas kalau kita pakai Telegram seleb otomatis ada harga, ya kan, karena kita bayar, nggak mungkin gratis. Temen aja nggak mau dikasih, nggak mau kalau gratisan. Kalau kita dikasih gratisan mau, tapi pada saat kita ngasih gratis kan nggak banyak lah, bener kan? Daripada kita dapat gratisan. Kalau gratisan mah hayu, tapi kalau kita ngasih gratisan gimana gitu. Jalankan usaha sesuai dengan keahlian kesukaan kalian sendiri. It's okay sih, nggak masalah. Oke, saya jelasin cuma di situ ya. Selamat berjuang di UTS. Selamat. Kalau saya lagi buat videonya malam, jadi selamat malam. Ini jangan lupa nak dihapus. Oke, karena proposal itu nggak begini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.